Oke, jadi kita ketemu lagi ya di sesi konseling kelompok. Nah, gimana? Masih semangat? Masih, Kak. Oh, agak. Gak apa-apa, santai aja. Kayak kelihatan lesu sekali ya. Belum Sudah sarapan? Belum. Tenang, nanti kalian dapat konsumsi ya dari kakak-kakaknya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu deh biar kegiatan kita ke depannya berjalan dengan lancar. Berdoa kakak pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita konseling kelompok ini, kalian sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Nah, jadi berarti belum tahu ya apa itu konseling kelompok? Belum. Nah, jadi konseling kelompok ini merupakan suatu layanan dalam bimbingan konseling, di mana dalam konseling kelompok ini konselor berperan sebagai fasilitator dan kalian sebagai konselor yang diharapkan aktif mengikuti proses konseling kelompok ini. Lalu dalam konseling kelompok ini kita saling memberikan pendapat satu sama lain terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman kalian. Nah, tujuan konseling kelompok ini membantu setiap anggota kelompok untuk mengembangkan pemahaman diri, lalu meningkatkan keterampilan interpersonal dan mengatasi masalah pribadi ataupun sosial melalui dinamika kelompok dan mencari solusi dari permasalahannya. Nah, waktunya baiknya kita laksanakan 10 menit, 15 menit atau 20 menit nih? 10 menit saja. 10 menit aja, Kak. 10 menit ya. Nggak mau 15 menit? Enggak. Kayaknya udah cukup 10 menit, Kak. Ya sudah 10 menit saja ya. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak asas-asas dalam bimbingan konseling? Tidak, Kak. Nah, dalam konseling kelompok ini kakak menerapkan beberapa asas seperti dengan asas kerahasiaan. Nah, di mana asas kerahasiaan ini mencakup bagaimana kita selama proses konseling ini merahasiakan apa yang kita bicarakan. Lalu asas kesukarelaan yang artinya kalian berada di sini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kalian dipaksa nggak datang ke sini? Enggak. Enggak, bagus ya, nggak dipaksa. Berarti kita bisa leluasa melakukan konseling kelompok hari ini. Lalu ada asas keterbukaan. Kakak harap kalian bisa terbuka dengan apa yang memang benar-benar kalian alami. Kalian tidak berbohong, kalian jujur dan terbuka satu sama lain di anggota kelompok ini. Lalu ada asas kegiatan. Dalam asas kegiatan ini kakak harap kalian berpartisipasi aktif dalam proses konseling kelompok ini. Nah, selanjutnya kita sebelum kita masuk ke tahap inti diskusi, kita saling sapa dulu nih. Mungkin dari adik sebelah sini silahkan kenalkan diri dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yuni Kusadewi, bisa dipanggil Yuni. Sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Natuli Arisanti, bisa dipanggil Arisanti. Baik, terima kasih ya Yuni dan Arisanti. Nah, terima kasih sudah mau terbuka. Di sesi ini kita akan mengobrol santai tentang pengalaman kalian dan mencoba melihat bahwa kecerdasan itu tidak sempit. Kalian tidak sendirian tentunya di sini. Oke, Kak. Nah, tadi kakak membahas tentang kecerdasan, berarti tema kita hari ini tentang kecerdasan atau inteligensi. Nah, kadang banyak siswa yang merasa tertekan atau minder karena menganggap dirinya tidak cukup cerdas, padahal dia bisa, kemampuannya itu bisa, tapi mereka hanya belum mengenali bentuk kecerdasan yang mereka miliki. Lalu kakak mau bertanya, menurut Yuni atau Arisanti, orang cerdas itu seperti apa sih? Bisa
Ya Bu ya, Kak ya. Ya, silakan, Yuni. Menurut saya itu orang cerdas itu yang nilainya bagus, bisa menjawab pertanyaan guru dengan cepat. Baik, bagus ya. Mas, pendapat Yuni juga masuk bahwasanya orang cerdas itu nilainya bagus, lalu mampu dalam menjawab pertanyaan guru dengan cepat, intinya aktif dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, menurut Arisanti bagaimana? Kalau menurut saya orang dengan inteligensi yang bagus itu bisa memecahkan masalah dengan baik. Baik. Nah, kadang juga bisa ke hal-hal kreatif kayak menggambar atau menulis, tapi itu nggak dihitung cerdas di sekolah. Nah, kakak senang kalian menyampaikan hal ini. Memang banyak orang yang berpikir bahwa kecerdasan itu hanya soal akademik. Padahal menurut teori kecerdasan majemuk, ada banyak sekali jenis kecerdasan, seperti dengan kecerdasan logika, bahasa, interpersonal, musikal, bahkan kecerdasan dalam mengenali diri sendiri atau interpersonal. Nah, sekarang kita bakalan gali lebih dalam apa sebenarnya yang kalian alami. Nah, Yuni, coba kamu ceritakan, kalau cerita tadi kamu sering gak percaya diri. Bisa ceritakan kapan perasaan itu bisa muncul? Biasanya waktu pembagian nilai atau saat guru memberikan soal dan teman-teman bisa menjawab cepat, sedangkan ini jawabnya lambat, rasanya malu gitu Kak. Merasa malu. Nah, apa sih yang Yuni rasakan saat ini? Kayak kalau yang dirasakan itu nggak sepintar orang lain gitu Kak, jadi suka nyalahin diri sendiri dan mikir buat apa sih belajar kalau hasilnya tetap jelek gitu Kak. Nah, terima kasih ya Yuni sudah jujur. Nah, Yuni, itu perasaan yang berat. Sekarang Arisanti, coba kamu menyebutkan kamu sering membandingkan diri dengan teman. Coba ceritakan lebih detail. Kalau saya sih temannya kan ada yang ranking terus gitu kan, dia jago semua pelajaran, kadang kayak mikir kok aku beda banget ya, padahal kan bisa juga gitu, tapi mungkin bukan di bidang itu, tapi tetap aja suka minder gitu ya Kak. Nah, kalian berdua mengalami hal yang banyak juga dialami teman-teman lainnya. Tapi coba kita lihat dari sisi lain, kalian punya minat dan kemampuan masing-masing. Nah, Yuni, kamu minatnya di bidang apa? Yuni minatnya di bidang desain grafis Kak, soalnya bikin poster gitu, desain baju. Wah, luar biasa ya, itu termasuk pada kecerdasan visual spasial. Dan sekarang itu sangat dibutuhkan loh, apalagi di dunia digital yang teknologi seiring berkembangnya zaman terus berkembang ke depannya. Nah, Arisanti bagaimana? Kalau saya sih suka menulis puisi dan main piano gitu. Bagus sekali, itu berarti kamu punya kecerdasan musikal dan verbal linguistik. Jadi bukan kalian yang cerdas, tapi kecerdasan kalian itu berbeda jenisnya. Nah, sekarang Ibu ingin menyimpulkan apa yang kalian dapat dari diskusi ini. Dari Yuni? Kalau dari diskusi ini bisa mengetahui dari permasalahan saya dari Santi itu bagaimana Bu? Kak. Baik, dari Arisanti? Kalau saya, hal yang bisa saya sampaikan mungkin dari kepada diri saya sendiri tuh nantinya bisa menulis dengan ekspresi, terpeka terhadap personal lain, dan juga pandai memilih kata-kata saat berbicara gitu. Baik, Ibu bangga ya dengan kalian berdua. Hari ini kalian bisa menunjukkan keberanian dan terbuka. Semoga dengan sesi ini kalian lebih percaya diri dan bisa fokus mengembangkan kekuatan kalian masing-masing. Nah, kalian tahu membandingkan diri sebenarnya manusiawi, tapi kalau dilakukan terus-menerus bisa membuat kita kehilangan kepercayaan diri. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi lain. Coba sebutkan satu hal yang pernah kalian lakukan dengan baik yang membuat kalian bangga. Seperti tadi Yuni, dia kan membuat desain poster. Lalu Arisanti pernah ikut lomba baca puisi. Nah, kamu punya kekuatan di bidang ekspresi dan bahasa hal itu. Nah, itu juga termasuk kecerdasan verbal linguistik dan juga interpersonal karena kamu bisa menyampaikan pesan lewat puisi. Nah, jadi dari
pertemuan kita hari ini, apakah masih ada yang mengganjal? Tidak, Kak. Baik, untuk Yuni kita akan lanjutkan ke konseling individu ya. Oke, Kak. Baik, pertemuan hari ini kita akhiri. Kakak pimpin dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya atas kontribusi kalian. Oke, Kak. Terima kasih.